Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cecep Jainuddin ST, calon guru penggerak Seman 1 Cimalaka, angkatan ke-7 yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia, selamat datang kembali di kanal saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata penerapan modul 1.1. Perasaan saya selama melakukan pembelajaran dan perubahan di kelas, yaitu sebelum saya mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal cara ini, murid cenderung menjadi pasif di kelas karena pusat kegiatan hanya terletak pada guru dan murid hanya mengambil peran sebagai penonton. Dan saya hanya fokus pada pengajaran, sedangkan aspek pendidikan kurang begitu menonjolkan. Setelah selesai mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya bahwa pendidikan harus berpusat kepada siswa, sehingga terjadi interaksi positif antara siswa dan guru, dan siswa lebih memiliki peran yang dominan, sehingga daya kreativitas dan kemandirian siswa lebih tergali, dan guru berupaya bagaimana cara membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa tidak merasa cepat bosan. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya berupaya mengubah metode pembelajaran semula yang berpusat kepada guru menjadi berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik dan aksi nyata. Pertama-tama saya membuat kesempatan kelas, di mana kesempatan kelas yang efektif itu dapat membantu dalam pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak memaksa. Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid, dalam tahap perencanaan, saya berkolaborasi dengan teman sejawat, mendiskusikan tentang materi, metode, dan model apa yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada awal tahap pelaksanaan, saya meminta siswa untuk berdoa agar pembelajaran bisa berjalan lancar. Dan setelah itu, saya meminta siswa untuk melakukan literasi tentang materi yang berhubungan dengan materi yang akan dilaksanakan lewat buku sumber ataupun sumber lainnya yang dianggap relevan. Masih di tahap awal pelaksanaan, saya melakukan refleksi tentang materi yang telah dipelajari minggu sebelumnya untuk menyiapkan siswa dalam kondisi siap belajar sebagai bagian dari persepsi dan sekaligus menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya menjelaskan langkah dan cara kerja tentang materi yang ada di LKPD sebelum melaksanakan praktikum untuk menggali konsep yang akan dilakukan. Kemudian, para siswa melaksanakan pembelajaran menggunakan metode praktikum yang menjadi bagian dari model inquiry based learning untuk mendapatkan sendiri konsep yang ditanyakan sesuai dengan yang diperintahkan pada tujuan pembelajaran. Setelah siswa melakukan sendiri kegiatan praktikum secara berkelompok, siswa diminta untuk mengolah data dan mendiskusikan temuan-temuan yang diperoleh ketika kegiatan praktikum, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD secara berkelompok. Setelah siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD,
Perwakilan kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Apakah hukum bereaksi berpengaruh? Setelah siswa melakukan presentasi di akhir pembelajaran, siswa secara individu menjawab pertanyaan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran menggunakan media online aplikasi Quizzes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pudiani SPDJR. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Cecep Jainuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Saya sebagai rekannya sangat mendukung dan termotivasi oleh Pak Cecep sebagai calon guru penggerak, karena setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak terlihat perubahan yang cukup signifikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai seorang pribadi yang patut dicontoh. Di mana Pak Cecep di dalam pembelajaran telah menerapkan beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berpusat kepada murid. Pak Cecep sering melaksanakan praktikum kimia sebagai salah satu contoh penerapan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang dapat menggali nilai kolaborasi, mandiri, dan kreativitas anak. Semoga pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Cecep bisa menjadi inspirasi rekan guru yang lain, dan khususnya saya pribadi, sehingga dapat menciptakan perubahan yang bersifat global. Selain itu, di luar kelas, Pak Cecep juga sering memberikan masukan dan motivasi, baik itu kepada siswa maupun kepada rekan guru, supaya terus belajar sepanjang hayat. Karena pepatah menyatakan, guru berhenti belajar, maka guru berhenti mengajar. Sekian, terima kasih testimoni dari saya. Semoga Pak Cecep terus bersemangat dan bisa memberikan efek positif bagi perubahan di komunitas sekolah tercinta ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Jana dari kelas 10-7 IPS 2. Di sini saya sebagai siswi di SMA Negeri 1 Cimalaka. Di sini saya akan melakukan testimoni terhadap guru penggerak Bapak Cecep Jainuddin ST selaku guru penggerak mata pelajaran kimia. Tetapi sebelum itu, apa sih yang disebut guru penggerak itu? Guru penggerak adalah pembimbing pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena yang saya ketahui bahwa siswa IPS itu beranggapan bahwa kimia itu sulit. Tetapi setelah saya mendengarkan, memahami materi tersebut, ternyata kimia itu asik dan menyenangkan. Apalagi beliau selaku guru penggerak, juga pemimpin pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran dan persyaratan pembelajaran dengan baik dan asik. Karena beliau ketika menjelaskan sesuatu atau materi selalu dengan perlahan agar semua murid dapat paham dengan cepat, juga selalu mengadakan sesi tanya jawab kepada murid-murid yang kurang paham. Ada juga persyaratan, juga kesepakatan, yaitu datang ke kelas tepat waktu, tidak memainkan handphone saat pembelajaran kecuali pembelajaran online, boleh makan dan minum asal tidak mengganggu orang lain saat belajar, juga selalu menjaga kebersihan lingkungan. Beliau juga sering memperhatikan bagaimana caranya agar siswa-siswi tidak bosan saat pembelajaran kimia. Dengan cara beliau seringkali melakukan kuis, mau online maupun offline, dan juga beliau seringkali menyiapkan hadiah untuk siswa-siswi yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Siswa-siswi dapat tetap belajar dan mengikuti kuis dengan semangat dan ingin berusaha mendapatkan. Seru sekali ya pembelajaran dengan Bapak Cecep ini. Di sini saya akan melihatkan bagaimana beliau saat memaparkan materi. Contohnya, NH3. Di sini N itu golongan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini H-nya 3. Ini berikatan.
polar itu ikatan tidak sama kuat atau tidak simetris. Ini adalah ikatan kovalen non-polar memiliki karakteristik tidak memiliki PEB atau pasangan elektron bebas, ikatannya sama kuat atau simetris. Contohnya adalah CH4 karena C golongan 4, H4 berikatan yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Selain itu, beliau juga seringkali melakukan tes tanya jawab untuk siswa-siswi yang kurang paham. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Juga kepada Bapak Cecep Pirin ST selaku guru penggerak mata pelajaran kimia yang telah mengajarkan kami dan membimbing kami dengan metode pembelajaran juga persyaratan yang asik dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.